Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hardiantia Sanah Putri, mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Riau. Pada video apresiasi prosa fiksi kali ini, kita akan mengenal apa itu apresiasi prosa fiksi, serta membedah suatu cerpen berdasarkan artikel Sutarji Kalzum Bahri. Sebelumnya, apa sih prosa itu? Prosa adalah karya sastra yang bersifat naratif yang menceritakan suatu cerita rekaan. Prosa juga disebut sebagai karangan bebas yang bersifat imajinatif. Dan apresiasi prosa fiksi adalah karya sastra yang berbentuk novel, novelet, dan cerpen di mana mengutamakan faktor imajinasi daripada faktor kenyataan dan melakukan pemahaman atau penghargaan secara menyeluruh untuk mengambil nilai-nilai yang terkandung pada karya tersebut. Prosa terbagi menjadi dua, yaitu prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Prosa fiksi adalah sebuah cerita yang lebih dominan pada cerita khayalan atau diambil sedikit dari beberapa peristiwa. Contohnya cerpen, novel, novelet, sedangkan prosa non-fiksi adalah prosa yang menceritakan langsung peristiwa sebenarnya tanpa dikurangi atau ditambah. Contohnya biografi, jurnal, artikel. Contoh prosa fiksi seperti cerita pendek, yaitu cerita yang cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novelet maupun novel. Dan novel yang memiliki cerita yang lebih rumit dibandingkan dengan cerpen. Novel terdiri dari bab dan subbab tertentu sesuai dengan kisah ceritanya. Sutarji Kalzum Bahri menyebutkan ada 4 penyakit dalam cerpen. Yang pertama, abstraksi. Yang dimaksud abstraksi oleh Sutarji adalah tidak ada penyampaian nilai moral yang disampaikan penulis. Cerpen yang baik harusnya menghidupkan ide, filsafat, atau nilai moral yang baik. Kedua, kecenderungan merangkum banyak ide. Kecenderungan ingin terlalu banyak merangkum cerita, ide, hal, dan peristiwa dalam cerpen. Yang ketiga, kurang memperhitungkan gaya penyampaian. Kurangnya disiplin menulis atau kurang memperhitungkan dengan cermat cara penyampaian. Yang keempat, kurangnya keterampilan menggunakan bahasa Indonesia. Kurangnya keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia di mana sering dicampurkan dengan bahasa daerah. Berikut contoh cerpen yang akan kita bedah berdasarkan artikel Sutarji Kalzum Bahri, yaitu cerpen yang berjudul Sepotong Kayu untuk Tuhan. Setelah membaca cerpen tersebut, terdapat poin yang dimaksudkan oleh Sutarji, yaitu kurang memperhitungkan gaya penyampaian. Menurut saya, diksi yang digunakan pada cerpen Sepotong Kayu untuk Tuhan sulit dipahami. Kata-kata yang diletakkan seperti diputar untuk menampilkan suatu keindahan. Namun bagi saya, harus berulang kali membaca agar bisa memahami maksud dari penulis. Sekian pembahasan kita mengenai apresiasi prosa fiksi. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.